Oke, kita mulai perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah penambangan data. Nah, di minggu ini kita akan membahas mengenai data untuk data mining. Nah, sebelum lebih jauh, untuk video ini saya akan bagi dua. Untuk penjelasan pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis data untuk yang bisa kita mining. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menemukan pola dari suatu data. Nah, oke, kita masuk saja ke slide yang pertama. Oke. Di slide pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu data sendiri. Nah, data ini kalau kita definisikan, ini dapat didefinisikan sebagai suatu informasi, fakta, dan juga nyata dari suatu objek ataupun kejadian. Nah, di sini kita perhatikan, data itu berupa informasi dan juga fakta yang terjadi dan juga nyata yang menjelaskan mengenai objek dan juga kejadian. Nah, di sini kita akan analogikan bagaimana suatu data yang merepresentasikan suatu objek dan juga suatu kejadian. Oke, yang pertama untuk objek. Nah, di sini kita analogikan pada suatu aplikasi yaitu KAI Akses. Nah, di sini misalnya kira-kira objek apa yang bisa kita simpan atau yang mungkin terlibat pada aplikasi KAI Akses. Nah, yang paling umum adalah objek penumpang. Nah, dari objek penumpang, kira-kira fakta apa yang bisa kita simpan? Nah, untuk faktanya, kita bisa menyimpan nomor handphone dari penumpangnya. Kemudian kita bisa menyimpan nama penumpang, kemudian menyimpan jenis kelaminnya, kemudian nomor induk kependudukan. Nah, ini mungkin fakta-fakta yang bisa kita simpan dari objek penumpang untuk aplikasi KAI Akses. Karena kalau untuk aplikasi lain atau untuk kasus yang lain, mungkin saja berbeda. Seperti itu ya. Nah, ini untuk objek. Nah, kemudian kalau untuk kejadian seperti apa? Ini seperti ini. Nah, di sini kita sama menggunakan kasus yang sama, yaitu di aplikasi KAI Akses. Kejadian yang disimpan di sini adalah kejadian mengenai transaksi pembelian tiket. Nah, dari kejadian pembelian tiket tersebut, kira-kira fakta apa yang bisa kita simpan? Nah, pertama adalah fakta nomor induk kependudukan atau NIK. Kemudian ada nama penumpang, siapa yang melakukan reservasi, kemudian tanggal dia melakukan reservasi, kemudian waktu dia reservasi ataupun waktu keberangkatan, ada asal kota di mana dia berangkat, kemudian tujuan kota dia akan menuju kemana, seperti itu. Nah, ini adalah analogi data yang menyimpan objek dan juga menyimpan suatu kejadian. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan eh, hal apa saja atau fakta apa saja yang akan kita catat dari objek ataupun kejadian tersebut, kita akan bertanya lagi, bagaimana data itu akan disimpan? Nah, kalau tadi kita perhatikan, di sini kita akan menyimpan fakta NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal, waktu keberangkatan, asal kota, dan juga tujuan. Nah, fakta-fakta yang kita simpan seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, dalam media penyimpanannya, di sini kita bisa menyusun dalam berbagai macam format. Nah, di antaranya dalam bentuk teks seperti nama, kemudian alamat, nick, gambar, video, ataupun suara. Kemudian, data tersebut akan dikelola menjadi kolom dan juga baris. Nah, ini kan nick, nama, jenis kelamin, nomor telepon, tanggal, waktu keberangkatan, asal kota, dan juga tujuan. Ini bisa menjadi nama kolomnya. Nah, untuk nomor nicknya seperti ini, kemudian Hanifa Ajeng Supartiwinya, perempuan, lalu 08130 dan seterusnya, ini dia akan menjadi baris dari kolom tersebut. Seperti itu. Dan juga mungkin saja data tersebut akan disimpan pada tabel-tabel yang saling berelasi. Nah, selain ke dalam bentuk tabel yang saling berelasi, data pun dapat kita simpan ke dalam bentuk dataset. Nah, di sini ada perbedaan antara data yang disimpan ke dalam bentuk dataset dan data yang disimpan ke dalam bentuk database.
Nah, data yang disimpan ke dalam bentuk dataset adalah kumpulan data yang diatur dalam format tertentu, seperti spreadsheet, CSV, ataupun basis data. Umumnya digunakan untuk keperluan yang spesifik. Nah, itu kalau untuk dataset. Kalau database ataupun basis data adalah kumpulan data yang diatur dan disimpan dengan cara yang memungkinkan akses dan pengambilan yang mudah, serta dapat menyimpan berbagai macam tipe data, termasuk teks, nomor, gambar, dan tipe data lainnya. Nah, dataset sendiri dapat menjadi bagian, nah ya, menjadi bagian dari data yang diambil dari basis data yang lebih besar. Bisa juga dataset diambil dari sumber lain yang mendukung formatnya. Sedangkan basis data sendiri dapat memiliki banyak kumpulan data dan dapat digunakan untuk aplikasi yang berbeda. Nah, sini kita perhatikan, untuk dataset sendiri, ini bisa saja ini bagian kecil dari database yang besar. Contohnya, misalnya kita akan bikin dataset untuk transaksi penjualan. Nah, sebenarnya itu kan bagian kecilnya saja ya. Karena untuk data penjualan itu melibatkan data pelanggannya, data barangnya, dan kasirnya dan sebagainya. Nah, untuk basis data ini ya kumpulan data tadi, ada data pelanggan, ada data pegawai, kemudian ada data barang, itu kan dapat digunakan juga untuk aplikasi-aplikasi yang berbeda. Nah, untuk contoh toolsnya, di sini untuk dataset, kita sudah sering menggunakan yang namanya Google Spreadsheet. Kemudian ada Excel dan situs public dataset. Contohnya apa? Contohnya ada Kaggle dan juga kalau di Jabar itu sudah ada Open Data Jabar. Nah, untuk database sudah sangat banyak toolsnya. Contohnya ada BigQuery, MySQL Client, DB Browser, SQL, dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan awal tentang data. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis dari data. Nah, untuk jenis-jenis data, kita harus pahami dulu. Untuk data ini ada 3 jenis. Ada data yang terstruktur, data tidak struktur, dan juga data yang semi-struktur. Nah, untuk jenis datanya juga, ada juga yang bentuknya numerik dan juga ada yang berbentuk kategorikal. Nah, kita akan bahas dulu yang data terstruktur, data tidak terstruktur, dan juga data semi terstruktur. Nah, untuk data yang terstruktur, ini mungkin kalau kita analogikan seperti gambar puzzle berikut ya. Di sini kita perhatikan, untuk data struktur, ya bentuk puzzle-nya itu sudah sangat rapih. Nah, sudah sesuai dengan struktur dari puzzle-nya. Tapi kalau data yang astruktur atau data yang tidak terstruktur, kalau kita perhatikan dari bentuk tabelnya saja, ini sudah berantakan ya, tidak beraturan, seperti itu. Nah, untuk data yang semi terstruktur, ini kita perhatikan ada puzzle yang bentuknya sudah bagus. Nah, tapi ada juga puzzle yang masih bentuknya tidak beraturan. Nah, ini contohnya kalau kita analogikan ke dalam bentuk puzzle untuk data yang terstruktur, data yang tidak terstruktur, dan data yang semi terstruktur. Nah, kemudian kita akan contohkan lagi seperti apa wujud dari data terstruktur, data unstruktur, dan semi struktur di dunia nyatanya. Nah, untuk data terstruktur ini kita bisa lihat dia biasanya itu dalam bentuk tabel. Nah, jadi kita perhatikan ada sebuah contoh tabel. Nah, dari tabel tersebut ini sudah kita ketahui bahwa data yang tersusunnya itu tersusun dengan rapi sesuai dengan struktur tabelnya. Ada nomor, ada destinasi objek wisata yang isinya adalah objek-objek wisatanya. Kemudian ada jumlah penumpang atau pengunjung di sini ya maksudnya. Ada pria di sini sebanyak 120, kemudian ada 200, ada 35, ada 138. Nilai-nilai ini sudah merepresentasikan penumpang dengan jenis kelamin pria. Nah, kemudian untuk nilai 120, 70, 165, 142 ini merepresentasikan pengunjung ataupun penumpang dengan jenis kelamin wanita. Dan untuk seterusnya ini adalah untuk yang total. Kalau diperhatikan ini datanya sudah tersusun dengan rapi ya. Ini tidak ada yang datanya numerik itu berisi nilai string seperti itu. Nah, dan dari tabel di sini kita dapat langsung memahami
maksud yang ingin disampaikannya. Contohnya di sini terlihat bahwa penumpang atau pengunjung ke wisata Dago Pakar itu sebanyak 300 orang. Nah, kalau kita pengen detailkan, artinya di Dago Pakar itu sebanyak 180 pria dan 120 wanita. Seperti itu. Nah, ini data yang terstruktur. Biasanya atau umumnya itu berbentuk seperti tabel. Nah, kemudian ada data yang tidak terstruktur. Nah, ini kalau kalian perhatikan, di sini ada sebuah flyer iklan, itu seperti itu. Di sini kita perhatikan, untuk mengetahui informasinya, kita harus tahu dulu gambar ini ingin menjelaskan apa. Berbeda dengan yang tadi, yang data terstruktur. Kita tahu itu adalah tabel untuk menjelaskan total penumpang ke suatu objek wisata. Tapi kalau di sini, kita harus pahami dulu, ini maksudnya apa. Nah, gambar di atas ini merupakan flyer package dari salah satu penyedia layanan wisata. Terlihat dari flyer tersebut terdapat beberapa format data, seperti ada gambar di sini, kemudian ada teks, ya, Hore Merdeka, diskon total 17%, diskon tiket pesawat, diskon tiket kereta api dan sebagainya, itu berupa teks. Nah, dari data tidak terstruktur, kita dapat mempelajari bahwa sebuah data itu tidak harus selalu berbentuk tabel dan juga angka, tetapi jauh lebih luas dari itu. Kalau kita perhatikan dari flyer ini, informasi yang ingin disampaikan adalah mungkin seperti paket hemat untuk kemerdekaan, untuk promo kemerdekaan, di mana di hari kemerdekaan itu kita akan mendapatkan diskon 17%, seperti itu untuk hotel. Kemudian untuk tiket pesawat itu 80.000 dan kereta api itu 45.000. Di sini kita perhatikan yang ingin dia sampaikan adalah ada promo kemerdekaan. Nah, dan dengan jenis-jenis akomodasinya ya, seperti itu. Nah, ini contoh data yang tidak terstruktur. Kemudian, untuk data semi terstruktur, ini merupakan data dengan bentuk yang tidak dikenal. Pada dasarnya, jenis data ini memiliki atribut terstruktur yang membuatnya tetap dapat dianalisis, namun pada saat yang bersamaan, data semi terstruktur tidak dapat mengikuti suatu susunan tertentu, seperti data yang tidak terstruktur. Contohnya apa? Di sini ada email, ada halaman web, file yang ada dalam sebuah zip folder, dan sebagainya. Nah, kita contohkan di email. Kenapa email masuk ke data semi terstruktur? Di sini kita pahami bahwa email sendiri itu bisa kita isikan penerimanya, di mana di saat kita mengisikan penerima, kita bisa memasukkan email penerimanya lebih dari satu, betul ya? Lebih dari satu, kemudian untuk subjeknya itu bisa kita isi dengan nilai string ataupun dengan nilai numerik, bisa sangat beragam. Kemudian untuk isi emailnya sendiri itu bisa kita tuliskan hanya teks biasa, kemudian juga bisa kita kasih sebuah lampiran atau attachment, atau berupa gambar, ataupun berupa video. Nah, di sini kita perhatikan, data semi terstrukturnya, untuk yang data terstrukturnya adalah kita pahami bahwa email itu harus kita isi penerimanya, subjeknya, dan juga isi dari emailnya. Nah, tapi untuk value-nya atau isinya itu bisa kita tidak terstruktur ya, atau bisa beragam untuk isinya. Nah, itu contoh dari data semi terstruktur. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis data yang numerik dan juga kategorikal. Nanti kalau kita analikan dengan pohon, ini seperti ini ya. Untuk data numerik itu ada data continue dan juga ada data discrete. Kemudian untuk data kategorikal itu ada yang bersifat data nominal dan juga ada data ordinal. Kita masuk dulu ke yang pertama untuk data numerik. Nah, data numerik adalah data yang berwujud angka yang bisa kita dapat dari sebuah pengukuran. Contohnya untuk mengukur tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Nah, itu kan didapatkan dari proses pengukuran. Selain itu, data yang numerik itu bisa juga kita peroleh dari sebuah perhitungan. Misalnya kita hitung berapa jumlah orang yang hadir di pesta pernikahan, atau berapa total nilai yang kalian peroleh di mata kuliah ini.
seperti itu. Nah, biasanya data numerik itu disebut dengan data yang kuantitatif, seperti itu. Untuk data numerik sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada data diskrit dan juga ada data kontinu. Nah, kita bahas dulu nih, apa itu data kontinu dan juga apa itu data diskrit. Nah, data numerik yang termasuk ke dalam data kontinu. Data kontinu dapat direpresentasikan dalam berbagai nilai numerik, seperti bilangan desimal, bilangan bulat, dan lain-lain. Contohnya, setelah datangnya pandemi, saat Anda akan memasuki kapal feri menuju Banda Neira, Anda akan diminta untuk cek suhu terlebih dahulu. Setelah dilihat, suhu Anda menunjukkan 36,2 derajat Celcius. Nah, data 36,2 derajat Celcius tersebut adalah data yang termasuk dalam kontinu. Karena diperhatikan di sini dia memiliki nilai bilangan desimal. Nah, kemudian data tersebut dicocokkan dengan persyaratan masuk ke dalam feri untuk dikategorikan. Nah, ini data kontinu. Jadi di sini datanya itu bisa bentuknya desimal, bisa bilangan bulat dan lain-lain. Yang menjadi ciri khas di data kontinu adalah dia itu bisa kita bagi kembali ke dalam pecahan yang terkecilnya. Contohnya, kalau kita melihat sebuah stopwatch, misalnya, kalau kita melihat stopwatch, di situ menunjukkan 36,2 detik. Nah, 36-nya itu adalah detik satuannya. Tapi 0,2-nya itu adalah milidetik atau milisecond. Nah, artinya data yang 36,2 pada stopwatch itu termasuk ke dalam data yang kontinu. Seperti itu ya. Nah, ini data yang kontinu. Nah, kemudian untuk data diskrit. Nah, data diskrit merupakan data numerik yang hanya bisa direpresentasikan dengan bilangan bulat dan tidak dapat dibagi ke dalam unit yang lebih kecil. Sebagai contoh, pada gambar di samping yang menunjukkan bahwa Anda adalah salah satu dari 1.254 pengunjung di Jatim Park pada hari itu. Nah, karena pengunjung merupakan sebuah individu yang tunggal, tidak dapat dibagi ke dalam unit yang lebih kecil. Maka penduduk adalah data yang diskrit. Gitu ya. Jadi kalau misalnya data tersebut bisa kita bagi ke unit yang lebih kecil, maka itu kita sebutkan dengan data kontinu. Tapi kalau misalnya data tersebut tidak bisa dibagi atau tidak dapat dibagi ke dalam unit yang lebih kecil, maka itu adalah data diskrit. Seperti itu ya. Ini. Kemudian, berikutnya di data kategorikal. Data kategorikal merupakan data yang dapat dikelompokkan dan terbagi berdasarkan karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Data kategorikal ada dua pembagiannya, yaitu nominal dan juga ordinal. Nah, untuk data kategorikal ini biasanya kita sebut dengan data kualitatif. Jadi kalau numerik itu kuantitatif, kalau kategorikal itu kualitatif. Seperti ini. Nah, contohnya untuk data nominal. Nah, data nominal adalah jenis pengelompokan data yang tidak memiliki keterkaitan dengan data lainnya dan tidak memiliki arti yang khusus. Jadi, data ini dapat dibedakan tanpa harus mengurutkan atau dibandingkan dengan data lainnya. Contohnya di transportasi publik yang terdapat pada gambar di samping. Kalau kita perhatikan, di sini di data nominal untuk transportasi publik ada motor, ada pesawat, ada sepeda dan juga ada bus ya, ada bis ya. Nah, pada dasarnya kendaraan bermotor dapat diklasifikasikan menjadi transportasi publik. Tetapi antar kendaraan ini, motor, pesawat, sepeda dan juga bis ini tidak terikat satu sama lain. Artinya apa? Di sini mungkin mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, motor seperti ini bentuknya, pesawat seperti ini, sepeda seperti ini, bis seperti ini. Tapi kita akan tidak melihat dari karakteristik tersebut. Kita akan mengkategorikan 4 kendaraan ini adalah kendaraan transportasi publik seperti itu. Jadi tidak ada arti khususnya. Artinya di sini secara umum ini dikatakan sebagai apa? Nah, itu adalah termasuk data nominal. Kemudian ada data ordinal. Nah, di sini berlawanan dari data nominal. Data ordinal adalah jenis pengelompokan data
yang memiliki urutan atau harus disusun secara berurutan dengan mekanisme peringkat. Misalnya, kita mengambil voting destinasi laut terbaik di Indonesia, seperti gambar di samping. Ini kita perhatikan, ada Raja Ampat, ada Banda Neira. Raja Ampat dia mendapatkan bintang 3. Banda Neira dia mendapatkan bintang 4. Nah, berdasarkan gambar yang Anda lihat, terdapat rating ataupun peringkat pada kedua destinasi liburan. Bintang 1 mengartikan bahwa peringkat pada kedua destinasi tersebut kurang peminat. Kalau bintang 5 mengartikan bahwa banyak wisatawan yang puas akan destinasi wisata tersebut. Ini ordinal. Nah, data ordinal ini sudah sering kalian lihat contohnya di marketplace seperti itu ya. Kita bisa lihat barangnya itu dapat bintang berapa, atau misalnya di aplikasi ojek online itu kan kita bisa lihat ya. Sering kalian bilang tolong bintang 1-nya, tolong bintang 5-nya seperti itu. Karena kita bisa lihat pengemudinya atau drivernya itu mendapatkan bintang berapa dari kumpulan konsumen yang sudah dia layani seperti itu. Nah, ini macam-macam atau jenis-jenis data. Nah, untuk nih ke jenis kasusnya di sini kita bisa perhatikan di sini. Suatu hari Anda ingin membuat sup buah. Lalu Anda bergegas pergi ke pasar pukul 8 lebih 10 waktu Indonesia Barat menggunakan angkot. Anda membayar ongkos angkot sebesar Rp5.000. Setibanya di pasar, Anda membeli buah-buahan yang terdiri dari apel, anggur, melon, buah naga, mangga, dan juga stroberi. Total harga yang harus Anda bayar untuk buah-buahan tersebut adalah Rp75.500. Nah, setelah membeli buah-buahan, Anda bergegas pulang dan langsung membuat sup buah. Anda mencicipi sup buah tersebut dan ternyata rasanya sangat enak sampai Anda berpikir jika harus memberikan rating pada sup buah tersebut. Rating yang Anda berikan adalah 9 dari 10. Nah, dari studi kasus ini, coba kalian cari mana saja data yang ada di studi kasus tersebut dan termasuk ke dalam jenis data apa. Nah, ini bisa kalian sebutkan di kolom komentar pada video ini, seperti itu. Oke, nah untuk video pertama ini cukup sekian. Nanti kita akan bertemu lagi di video kedua yang akan menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan pola tersembunyi pada suatu data. Oke, untuk video pertama saya akhiri. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.